Apa saja sih data-data customer yang bisa direcord di Udo? Kita coba bahas lebih detail di video kali ini. Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama saya Winner di channel panutanku. Pada section kupas teknologi hari ini kita coba bahas mengenai modul customer lebih detail. Jadi informasi apa saja yang bisa kita set untuk membantu kita profiling dari customer kita yang ada di Udo. Jadi kita coba langsung masuk ke sistem trial yang sudah kita prepare. Nah, di sini ada sales modul yang bisa kita open dan kita bisa masuk ke modul customer dan kita coba buat customer baru ya. Jadi di sini bisa kita pilih tipe dari customer yang mau kita input as a new data. Ketika bicara B2B transaction ya, kita bisa identify customer type-nya dengan tipe company. Tapi kalau misalnya kita customer-nya berupa customer personal atau mungkin end customer ya, kita bisa langsung set di sini. Jadi misalnya kita bisa buat salah satu nama dari customer-nya. Nah, kemudian di section kontak kita bisa buat alamat dari si customer tersebut ya. Jadi misalnya jalan salah satu contoh aja ya, ini random. Jakarta saja ya. Oke, kita buat chip code berapa. Nah, ini daerah Indonesia. Kemudian NPWP. Jadi NPWP jika customernya adalah customer yang berupa perusahaan yang sudah terdaftar dengan punya NPWP, kita bisa langsung input 16 digit dari customer datanya. Kemudian PKP ya kita flag as true, tapi kalau misalnya memang tidak ada PWP-nya ini bisa diabaikan. Kemudian job position, di sini kita bisa identify customer kita jadi sebagai penambah informasi aja ya, dia sebagai apa, misalnya sebagai owner itu bisa kita set, nomor teleponnya bisa kita set, emailnya juga dari Lucy ini bisa kita set. Nah, kemudian teks ya, ini kita bisa tools kita ya untuk melakukan flagging dari customernya. Misalnya di sini customer loyal misalnya, bisa kita tambahin sebagai teks di sini. Nah, ini adalah salah satu header dari basic profile dari customer tersebut ya. Nah, foto juga, kalau let's say kita punya foto dari customernya, bisa langsung dimasukin di sini. Nah, kemudian kita masuk ke section tambahan di bagian bawah ya untuk lebih detailnya. Jadi kita bisa add contact, informasi tambahan mengenai invoice data, ini data mungkin invoice dari perusahaannya dikirimkan ke headquarter atau mungkin kantor pusat gitu ya. Nah, itu bisa langsung di set di sini kantor pusat misalnya. Nah, ini bisa dianggap dia kantor pusatnya berlokasi di Bandung. Ada PIC email untuk invoice-nya bisa di set juga di sini.
sini kita bisa input nomor telepon dari headquarter PIC. Nah, kemudian kita tinggal save and close. Nah, di sini langsung kelihatan informasi billing invoice ke kantor pusat. Kalau kita mau set pengiriman, ya kita bisa buat store Jakarta misalnya. Nah, ini kita bisa buat alamat yang berbeda ya. Tadi kita kantor pusat di Bandung, tapi untuk pengirimannya ditujukan ke store yang ada di Jakarta gitu ya. Itu bisa langsung seperti ini. Nah, ini langsung kelihatan store Jakarta, kita bisa langsung set. Jadi ini untuk section contact and address. Kemudian sales purchase. Nah, ini identify ketika Lucy Purwanti ini siapa yang handle gitu. Misalnya kita bisa setting siapa yang handle, kemudian payment termnya dari customer ini apa. Jadi itu bisa di set juga di sini as a default ya, mungkin as a customer yang masih belum terlalu sering, jadi kita harus setup cash on delivery misalnya ya. Nah, kemudian payment method yang sering dipakai apa, as a price list kita set as default. Delivery methodnya yang mungkin kita selalu setup delivery methodnya standar ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bisa identify juga customer ini, bisa juga as a supplier di kita. Jadi bisa kita set juga di sini siapa supplier, apa data-data mengenai supplier jika memang customer ini adalah supplier suatu produk. Kita move ke tab ketiga yakni accounting. Nah, ini informasi yang kita bisa setup terkait dengan banknya, account receivable and payable dari customer ini, kemudian customer invoice-nya seperti apa formatnya, manual atau by email atau by post. Kemudian nick-nya tadi ya, untuk kebutuhan faktur pajak ini bisa kita automatically nanti akan bisa diisi. Dan ini ada set credit limit, jadi ini salah satu section yang bisa kita setting kalau misalnya mau identify as a reminder ketika misalnya transaksi sudah terjadi ke customer tersebut, kita bisa melakukan set untuk credit limitnya, atau as a notification kalau misalnya sudah lebih dari limit ordernya nanti akan ada notifikasi gitu ya. Nah, ini mungkin di bagian accounting yang perlu kita lakukan set. Kemudian partner assignment ini lebih ke geolocation ya, longitude latitude yang bisa kita set ya untuk alamat dari customer tersebut, dan internal notes atau kebutuhan pencatatan tambahan saja. Oke, itu untuk section dari tab informasi additional yang perlu ditambahkan. Nah, di bagian atas ini juga salah satu tambahan ya buat teman-teman. Kalau as a smart button kita bisa tahu opportunity, sales, invoice, customer statement, meeting untuk kebutuhan schedule meeting ya, itu bisa kelihatan juga di sini. Task atau purchase itu bisa kita lihat di smart button yang sudah ada di bagian atas. Dan itu kurang lebih ya informasinya. Sementara kalau yang ini mungkin lebih ke logs ya, jadi kalau kita mau buat tambahan log customer baru gitu misalnya, ini sebagai pencatatan aja kita bisa tambahin di sini ya, sebagai activitiesnya apa aja itu bisa ditambahkan, schedule activity ke si user tersebut. Jadi mau follow up kebutuhan diskusi meeting bareng gitu misalnya, itu bisa dilakukan di activities. Jadi itu aja mungkin ya teman-teman ya, modul dari Odoo untuk customer data. Jadi bisa digunakan cukup banyak ya informasi yang bisa ditampung di sana. Jadi untuk kebutuhan kedepannya bisa dipakai informasi-informasinya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan di video pembahasan mengenai Odoo kali ini. Terima kasih teman-teman. See you on the next video.